Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Nadila di mata pelajaran fikih, tentunya di kelas 5 MI. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran yang akan kita bahas, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua mengenai kabar kalian semua. Tetapi Ibu ingin bertanya dan ingin dijawab dengan jawaban yang berbeda dari hari kemarin. Siap? Oke ya, kalau misalkan Ibu bertanya mengenai kabar kalian semua, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana? Siap? Oke, Ibu ingin bertanya, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kabar kalian yang luar biasa ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai haid di mata pelajaran fikih pada hari ini. Oke, langsung kita ke pembahasan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi kita belum berdoa. Nah, mari kita berdoa secara bersama-sama agar pembelajaran yang kita pelajari sekarang mendapatkan keberkahan dan juga diberikan kemudahan untuk memahami suatu ilmu. Oke, kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Namun sebelum itu, Ibu pastikan kalian semua sudah memahami dan juga sudah membaca sebelumnya tentang cerita pendek yang ada di halaman pertama. Bagi yang sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai pengertian haid. Tetapi yang belum, silahkan baca terlebih dahulu agar memudahkan untuk mengerti apa yang Ibu jelaskan. Baik, sampai sini paham? Oke. Nah, pasti banyak yang bertanya mengenai Ibu, apa sih itu haid? Nah, pasti banyak kan? Nah, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita ataupun perempuan di waktu-waktu tertentu. Haid bukanlah darah penyakit ataupun istihadah ataupun darah ketika waktu melahirkan, melainkan darah haid adalah darah kotoran. Jangan merasa takut ketika suatu saat nanti kalian semua mengalami haid ataupun menstruasi. Jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, dan juga jangan merasa malu, karena ini sebuah kegaliban dialami oleh setiap wanita. Adapun ketika kita mengalami yang namanya haid, pasti kita akan mengalaminya setiap bulan ataupun setiap bulan, 1 bulan sekali. Nah, ini merupakan suatu kegaliban yang akan kita alami, yang pastinya akan kita alami di setiap bulannya. Nah, adapun ciri-ciri dari haid yaitu darah haid berwarna merah tetapi agak kehitam-hitaman. Oleh karena itu, setiap wanita yang telah mengalami yang namanya haid ataupun menstruasi, setiap bulannya darah haid akan keluar dengan sendirinya. Tetapi berbeda dengan ketika seorang wanita sudah berusia 60 tahun ataupun lebih, pasti darah haid itu akan berhenti dengan sendirinya pula. Jadi, tadi itu merupakan ciri-ciri haid. Oke, langsung kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai waktu keluarnya haid.
waktu keluarnya haid paling sedikit yaitu 1 hari 1 malam. Sedangkan waktu haid yaitu 15 hari 15 malam. Ketika kita mengalami masa haid lebih dari 15 hari ataupun 15 malam, maka itu dinyatakan bahwasanya istihadah ataupun darah penyakit. Tetapi kegaliban ataupun secara umum rata-rata wanita haid yaitu 6 hari ataupun 7 hari 7 malam. Itu merupakan gambaran umum ketika wanita mengalami haid. Nah, adapun tadi ciri-ciri ketika kita haid yaitu darah yang merah tetapi agak kehitam-hitaman. Nah, tadi sudah dibahas mengenai ciri-cirinya. Sekarang kita membahas mengenai apa saja sih yang gak boleh dilakukan oleh orang haid ataupun oleh wanita haid. Yang salah satunya, yang pertama yaitu melaksanakan sholat, yang kedua yaitu puasa, yang ketiga itu tawaf, yang keempat menyentuh dan juga membaca Al-Quran, yang kelima itikaf di masjid, yang keenam jima, yang ketujuh yaitu bercerai. Nah, ini adalah perkara ataupun suatu pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita di masa haid ataupun ketika kita mengalami haid. Tetapi berbeda dengan kitab Safinah, ada tambahan di dalam kitab Safinah ada 10 larangan yang tidak boleh kita lakukan di masa haid ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum mandi wajib ataupun mandi besar adalah wajib hukumnya ketika kita telah menyelesaikan yang namanya masa-masa haid. Adapun tanda-tanda ataupun ciri-ciri kita telah selesai dan hendak untuk melakukan yang namanya mandi wajib, yaitu yang pertama meyakini bahwasanya tidak ada lagi darah yang keluar dari rahim kita. Yang kedua, bahwasanya tidak ada bekas bercak darah kecoklat-kecoklatan yang keluar dari rahim kita. Ketika dua perkara yang telah diyakini oleh kita bahwasanya tidak ada darah yang mengalir, bahwasanya tidak ada bercak darah yang keluar ataupun bercak darah yang kecoklat-coklatan, maka di situ kita wajib untuk melaksanakan yang namanya mandi wajib ataupun mandi besar. Tidak hanya haid yang mewajibkan yang namanya mandi wajib, tetapi ada beberapa suatu pekerjaan yang harus mewajibkan untuk namanya mandi wajib. Yang pertama yaitu keluar air mani yaitu ataupun sperma. Yang kedua yaitu melakukan yang namanya jima. Yang ketiga yaitu namanya nifas. Ketika melahirkan, seorang ibu melahirkan, maka setelahnya harus melakukan yang namanya mandi wajib. Yang keempat baru saja haid. Nah, seperti itu. Hanya ini yang ibu sampaikan. Oh iya, untuk tugas hari ini dan dikumpulkan di minggu yang akan datang, silahkan anak-anakku mengerjakan pengayaan yang ada di buku materi tersebut. Nanti minggu depan ibu akan nilai. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa terus berdoa untuk memudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Dari ibu mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahannya. Semata-mata yang salah dan juga kekurangan itu dari ibu, dan juga yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa untuk minggu depan. Dadah.